Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ustazah Aldia. Kali ini kalian akan belajar tentang penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya akan Ustazah perkenalkan penulisan bilangan bulat dalam garis bilangan. Nah, bilangan bulat ini memiliki 3 unsur, yaitu bilangan bulat positif, arah panahnya ke kanan, jadi semakin ke kanan bilangannya semakin besar, yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan 0 yang ada di tengah ini. Kemudian ada bilangan bulat negatif, yaitu panahnya ke kiri, yaitu ya negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Bisa kita lihat ya, panahnya ke arah kiri. Nah, untuk penulisan notasi bilangan bulat ada B sama dengan kurawal buka, titik, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kalian akan belajar bagaimana cara penulisan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini, bagaimana cara menuliskan suhu hasil pencatatan termometer titik didih air 100 derajat Celcius dan suhu 18 derajat Celcius di bawah titik beku air. Kemudian ketinggian menara Eiffel mencapai 324 meter dan klasifikasi zona laut. Nah, gimana caranya menulisnya? Bisa kan? Nah, setelah ini ada penulisan bilangan bulatnya. Titik didih air 100 derajat Celcius ditulis 100 derajat Celcius. Ya, seperti ini. Dan untuk 18 derajat Celcius di bawah titik beku air ditulis negatif 18 derajat Celcius. Selanjutnya untuk ketinggian menara Eiffel mencapai 324 meter ditulis 324 meter. Dan untuk klasifikasi zona laut, zona litoral 0 meter ditulis 0 meter permukaan laut. Tuh ya. Untuk zona neritik 200 meter DPL ditulis negatif 200 meter. Untuk zona batial 1018 meter DPL ditulis negatif 1800 meter. Dan untuk zona abisial lebih dari 1800 meter DPL ditulis lebih dari negatif 1800 meter. Nah, kita masuk contoh 1. Tentukan hasil dari negatif 4 ditambah 10 dibagi 2 dikali negatif 5. Dan B, 24 dibagi negatif 3 dikali 15 dikurangi 10. Untuk penyelesaiannya, nah, kita lihat ya, seperti ini. A, negatif 4 ditambah 10 dibagi 2 dikali negatif 5 sama dengan 10 dibagi 2 dulu ya, hasilnya 5. Negatif 4 ditambah 5 dikali negatif 5. Ini nanti dikali dulu, hasilnya negatif 25. Negatif 4 ditambah negatif 25 hasilnya berapa? Negatif 29. Selanjutnya yang B, 24 dibagi negatif 3 dikali 15 dikurangi 10. Nah, ini yang dikerjakan yang dibagi dulu, terus dikali baru yang dikurangi. Nah, 24 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 8, ya kan? Kemudian dikali 15, kemudian dikurangi 10. Nah, ini dikali dulu ya, Kak ya. Baru dikurangi.
negatif 8 dikali 15. Berapa hasilnya? Negatif 120, kemudian dikurangi 10. Berapa hasilnya? Negatif 130. Oke. Nah, sekarang masuk contoh 2. Di sini ada berhubungan dengan cuaca ya, yaitu suhu awalnya 8 derajat Celcius di kota A. Karena cuaca hujan, suhu di kota tersebut turun 12 derajat Celcius. Nah, tentukan berapa suhu kemudian. Nah, ini penyelesaiannya. Semula-mula 8 derajat Celcius mengalami penurunan 12 derajat Celcius. Berarti suhu saat hujan 8 derajat Celcius dikurangi 12 derajat Celcius. Hasilnya berapa? Negatif 4 derajat Celcius. Nah, jadi suhu kota A saat hujan adalah negatif 4 derajat Celcius. Oke. Masuk di contoh 3. Di sini ada ketinggian kota A adalah 250 meter ya di atas permukaan laut. Kota B 180 meter di bawah kota A. Tentukan ketinggian kota B. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, bisa diilustrasikan seperti ini ya. Kota A 250 meter dan kota B ketinggiannya 180 meter di bawah kota A. Nah, seperti ini ya, 250 terus 180 di bawah kota A. Jadi berapa ketinggian kota B? 250 meter dikurangi 180. Hasilnya adalah berapa? 70 meter. Oke, good. Jadi ketinggian kota B 70 meter. Masuk di contoh 4. Nah, ini berhubungan sama suhu ruangan ya. Nah, mula-mula suhu suatu ruangan negatif 5 derajat Celcius. Beberapa waktu kemudian setelah AC dihidupkan, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Tentukan besar kenaikan suhu pada ruangan tersebut. Nah, ini penyelesaiannya ya. Suhu mula-mula negatif 5 derajat Celcius. Suhu akhir 20 derajat Celcius. Kenaikan suhu jadi negatif 5 derajat Celcius. Nah, ini dimutlakkan ditambah 20 derajat Celcius. Gak mutlak, artinya itu mutlak, tanda negatifnya diabaikan. Jadi tinggal 5 ditambah 20. Jadi hasilnya 25 derajat Celcius. Jadi kenaikan suhunya adalah 25 derajat Celcius. Nah, selanjutnya masuk di contoh 5. Di sini ada soal tentang lomba ya, dimana di lomba ini diterapkan skor. Jawaban benar 5, jawaban salah negatif 3, tidak dijawab skor negatif 1. Jika Ahna berhasil menjawab 30 soal dengan benar dan 6 soal salah dari seluruh soal yang jumlahnya 40, maka berapakah skor yang diperoleh Ahna? Oke, begini cara mengerjakannya. Nah, kita lihat. Ini soal yang dijawab ya, yang benar 30. Jawaban yang salah 6. Nah, yang tidak dijawab berapa? 4. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Bisa jadi 4, yaitu 40 dikurangi 30 ditambah 6. 30 ditambah 6 ini yang dikerjakan. Nah, berarti yang tidak dikerjakan 40 dikurangi 36 yaitu 4. Oke. Setelah tahu banyak soalnya, kita hitung skor Ahna, yaitu 30 dikali skor benar yaitu 5, kemudian 6 dikali negatif 3, jawaban salah, terus ditambah 4 dikali negatif 1 yaitu
skor yang tidak dijawab. Nah, 30 dikali 5 berapa? 150. Ditambah 6 dikali negatif 3, negatif 18. 4 dikali negatif 1, yaitu negatif 4. Nah, 150 ditambah negatif 18, berarti kan dikurangi, jadinya 132. Kemudian ditambah negatif 4, hasilnya 128. Jadi skor yang dipilih Ahna adalah 128. Sekian dari Ustazah. Apabila ada salah, mohon maaf. Jangan lupa ya di like, kemudian di subscribe, dan dibunyikan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.